Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Amsal 3 ayat 11-12 bilang gini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Minggu ini, kita masih belajar tentang bagaimana menjadi anak Tuhan yang berkarakter nih. Karena karakter itu penting banget adik-adik. So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya, jangan sampai terlewatkan ya. Karena di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Jangan lupa, di akhir ibadah akan ada pengumuman pemenang lomba mengias salib dan telur bersama dengan keluarga. Penasaran kan? Tapi sebelumnya, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Selamat Hari Paskah buat adik-adik semua, untuk mama, untuk papa juga selamat Hari Jumat Agung dan juga selamat Hari Paskah. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Semuanya hanya tertuju pada Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa. Kau menderita ketika
Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau sepanjang hari ini. Dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya kasih bangkit berdiri. Ya, sekarang Kak Olive sama Kak Dede mau kasih tebak-tebakan ke adik-adik semua. Tebakannya nggak susah kalau gampang, cuma tebak lagu aja. Nanti boleh di komen di kolom komentar di bawah kira-kira judul lagunya apa. Coba ayo Kak Dede mainkan. Siap ya? Oke, itu cluenya sangat amat gitu ya. Pasti adik-adik semua tahu kan? Buruan komen di bawah. Komen. Sekarang kita mau menuju ke lagu yang kedua. Lagunya itu yang tadi dimainkan Dede. Congratulations buat adik-adik semua yang jawabnya
Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak kami yang telah melayani di sekolah minggu. Berkati kakak kami juga yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes! Nah, kembali lagi sama Kak Catherine yang akan ngebawain firman Tuhan pada hari ini. Gimana nih kabar adik-adik semua di rumah? Masih tetap semangat dan bersuka cita kan? Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk boleh adik-adik duduk yang manis, boleh disiapin Alkitabnya, supaya nanti nggak ribet lagi cari-cari Alkitab waktu kita mau baca firmannya ya. Oke, kita akan mulai firman Tuhan ya. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu kita udah belajar tentang karakter anak Tuhan part pertama. Ada yang tahu? Ada yang masih inget? Yaitu suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Nah, di minggu ini kita akan pelajarin karakter anak Tuhan yang part kedua, yaitu bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab ini penting banget loh adik-adik, supaya kita benar-benar pantas untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Karena gini, Tuhan itu sudah memilih kita sebagai anak-anaknya melalui karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, soal kita pantas atau enggak disebut sebagai anak-anak Tuhan, itu merupakan tanggung jawab kita loh. Kok bisa gitu ya? Yuk mari kita baca ayatnya, ada di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Kakak baca ini ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Judul perikop dari ayat yang tadi udah kita baca adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, ini tuh lagi ngomongin Tuhan Yesus yang adalah firman yang sudah menjadi manusia. Nah, Tuhan Yesus ini adalah anak Allah, tapi bukan berarti Allah itu mengandung lalu melahirkan Tuhan Yesus loh ya. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus ini berasal dari Allah karena dia adalah firman Allah. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah tiap-tiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, mereka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kuasa ini diambil dari bahasa Yunani yaitu exousia yang berarti kemampuan atau bisa juga diartikan sebagai hak. Nah, terus apa hubungannya sama tanggung jawab? Adik-adik penasaran kan? Nah, ini kakak kasih ilustrasi dikit deh ya. Jadi misalkan nih ada orang dari Indonesia, seorang rakyat biasa bernama Tono. Nah, dia ini dapat kesempatan mendapatkan anugerah diangkat sebagai pangeran di Inggris gitu. Nah, itu kan kesempatan yang luar biasa banget ya kan adik-adik. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah si Tono ini yang tadinya orang biasa udah pantas belum sih disebut sebagai pangeran gitu? Pasti belum kan ya, karena dari budayanya aja itu udah berbeda gitu. Nah, si Tononya ini harus mempelajari dulu budaya di Inggris itu kayak gimana. Kayak misalkan cara ngomongnya, cara makannya, cara bergaulnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan si Tono ini sudah bisa hidup sebagaimana layaknya keluarga kerajaan Inggris, baru deh dia pantas buat disebut sebagai pangeran. Nah, adik-adik, untuk bisa mempelajari hal itu semua itu, si Tono ini dapat hak. Nah, haknya adalah hak untuk keluar masuk istana. Nah, tapi adik-adik, kalau misalkan si Tononya ini tidak mempergunakan haknya dan tidak bertanggung jawab, yang ada malah si Tono ini bikin malu anggota keluarga kerajaan di negara-negara lain, kayak gitu. Nah, sampai sini adik-adik paham kan? Nah, itu dia adik-adik, pentingnya kita untuk belajar hidup bertanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus aja waktu dia jadi manusia, dia bertanggung jawab loh. Tanggung jawab dia adalah karya penyelamatan melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib.
Nih coba adik-adik bayangin, misalkan waktu itu Tuhan Yesus gak mau bertanggung jawab gitu. Dia gak mau disiksa, dia gak mau dipukulin, dia gak mau diludahin, dia gak mau dipaku dan disalib. Pasti minggu kemarin kita gak bakal tuh ngerayain yang namanya Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Nah kayaknya juga kita bakal sia-sia aja tuh untuk suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Karena apa? Karena karya penyelamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu gagal. Nah, tapi kita ini patut bersyukur loh adik-adik. Karena walaupun Tuhan Yesus itu dia udah dicaci maki, diludahin, dicambuk dan sebagainya macamnya, tapi Tuhan Yesus itu tetap bertanggung jawab. Dia itu mau untuk menerima itu semua. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus juga dia sudah berhasil untuk menjalankan misi dari Bapaknya seperti yang tertulis di Yohanes 4 ayat 34. Yuk kita sama-sama buka lagi Alkitabnya, kita buka di Yohanes 4 ayat 34. Bunyinya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah bertanggung jawab, kita juga mau belajar untuk bertanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan kita. Misalkan nih di rumah, kita bertanggung jawab untuk menghormati orang tua kita, menghormati papa, mama, kita juga sayang ke kakak ataupun adik kita. Nah sekalipun misalkan nih ya, orang tua kita lebih sayang ke anggota keluarga yang lain, misalnya papa lebih sayang ke kakak atau mama lebih sayang ke adik kita. Nah kita itu nggak boleh membenci mereka. Kita harus tetap saling mengasihi karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita harus tetap saling mengasihi dan kita belajar untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita. Nah sebagai pelajar kita juga harus bertanggung jawab loh adik-adik. Tanggung jawab kita adalah belajar yang rajin. Nah kita juga jangan mencontek ya atau melakukan kecurangan-kecurangan lainnya. Tapi kalau bisa kita harus tetap berprestasi. Nah kayak gini nih, misalkan di zaman sekarang ini kan zaman digital kan adik-adik ya. Kalau dulu sih waktu kakak sekolah, kakak itu dilarang buat bawa HP. Tapi kalau sekarang kan kita belajarnya melalui HP ya adik-adik, atau melalui gadget gitu, melalui yang lain kayak laptop atau lain sebagainya gitu. Nah kita ini harus bisa bertanggung jawab untuk menggunakan gadget kita ini, contohnya HP kita ini gitu. Kita harus bisa menggunakan HP kita ini untuk hal-hal yang positif aja. Jangan misalkan mentang-mentang adik-adik itu udah punya HP, jadi adik-adik itu mainin HP sampai lupa waktu gitu. Jangan ya adik-adik, karena kita harus ingat bahwa waktu itu adalah anugerah yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Nah, kita harus bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Adik-adik, kita juga harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita loh. Kita dituntut untuk menjaga perkataan kita, menjaga sikap kita dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita nggak terkena dampak buruk dari sekeliling kita. Nah selain itu kita juga harus bertanggung jawab dengan kesehatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu makannya yang sehat-sehat. Terus kita juga istirahatnya cukup. Dan kita harus berolahraga. Kita harus rajin olahraga ya adik-adik. Nah bahkan kita juga harus bertanggung jawab untuk mengelola bumi ini. Cara paling simple aja, yaitu dengan cara kita nggak buang sampah sembarangan ya. Terus contoh lainnya juga kita bisa hemat air dan listrik yang ada di rumah. Nah contohnya adik-adik di Jepang. Adik-adik tahu Jepang? Jepang itu negaranya bersih adik-adik. Karena apa? Karena sekolah-sekolah di Jepang itu sedari anak-anaknya mereka masih kecil, mereka itu diajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ketika mereka tumbuh dewasa, ketika mereka besar, mereka bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah di Jepang itu juga ada aturan loh adik-adik untuk membuang sampah. Misalnya di hari Senin adalah waktu khusus untuk membuang sampah anorganik misalnya. Nah, kalau misalkan ada sebuah keluarga yang dia
buang sampah organik gitu. Nah, sampah itu bakal diangkut sama petugas dan dibuang lagi ke depan rumah mereka. Karena apa? Karena mereka itu salah untuk membuang jenis sampah pada hari itu. Padahal udah dibilang di hari Senin itu membuang sampahnya yang anorganik, tapi si keluarga ini buang sampah yang organik. Jadi sampahnya dikembaliin lagi gitu adik-adik ke rumah mereka. Jadi intinya sih adik-adik, kita harus melakukan seperti apa yang tertulis di Kolose 3 ayat 23. Yuk mari kita buka lagi, Alkitabnya ada di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena adik-adik, ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, yuk mari kita belajar untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus, dia sudah lahir, dia mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga karena dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Nah adik-adik, kita udah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa nih, untuk program atau tantangan kita yang menghafalkan 12 ayat hafalan. Dan untuk minggu ini, ayat hafalannya diambil dari Yohanes 4 ayat 34. Ayat hafalannya di Yohanes 4 ayat 34 yang bunyinya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan lupa untuk paling lambat dikirim ke kakak-kakak koordinator hari Kamis jam 6 sore. Oke? Firman Tuhannya udah selesai. Yuk mari kita boleh bersatu dalam doa lagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk boleh kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang belajar untuk bertanggung jawab atas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami pantas untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk bertanggung jawab atas perkataan kami, pikiran kami, dan cara hidup kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya, tetap semangat, dan tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Yang kedua, berikut adalah laporan keuangan persembahan bulan Maret 2021. Terima kasih untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan melalui papa, mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, program atau tantangan menghias kamar dan menghafal 12 ayat hafalan akan berakhir pada hari Minggu 25 April 2021. Adapun pengumpulan foto dan video 12 ayat hafalan ini adalah pada hari Kamis 29 April 2021 paling lambat jam 6 sore. Jadi dicatat tanggalnya dan jamnya ya, supaya tidak kelewatkan. Karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yeay! Yang keempat, jangan lupa gunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Salah satunya adalah dengan cara belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio cerdas berpikir setiap hari Senin sampai Jumat, yang bisa diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi KDD Novalis. Yang kelima, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Yang keenam,
Berikut adalah nama-nama yang sudah mengisi Google Form pengisian data sekolah minggu. Jika nama adik-adik belum terdaftar di sini, adik-adik atau papa mama dapat mengisi form data anak BTR Indonesia 2021 melalui link atau QR Code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang ketujuh, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dalam acara Fun Passover Decorating Competition alias Lomba Paskah, yaitu menghias salib dan telur bersama dengan keluarga. Berikut pesertanya. At this cross of grace, how great the love, how strong the hand that holds us, beautiful. So beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, hear and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, hear and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. And for all my
Dan inilah 5 keluarga yang berhasil menjadi pemenangnya. Keluarga Cecil, Nathanael, dan Chelsea. Keluarga David, Angel, dan Alvin. Keluarga Gaby. Keluarga Gracela. Dan keluarga Kiela dan Gevari. Selamat untuk para pemenang. Dan untuk yang belum menang, jangan berkecil hati dan jangan patah semangat. Kesempatan lain dicoba lagi. Pemenang lomba akan dihubungi oleh kakak koordinator kelasnya ya. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat satu lagu pujian. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita minggu ini dan tanpa terasa sekarang kita berada di minggu kedua di bulan April. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami boleh melewati kegiatan kami dengan penuh rasa syukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kami. Kami boleh merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, bahkan kami boleh berada di minggu kedua bulan April ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kakak-kakak yang sudah memimpin kami di ibadah Raya Anak. Tuhan juga berkati. Tuhan juga memberkati Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan juga memberkati Abah dan Emak Rohani. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Bahkan kami percaya mereka juga dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang anak-anak sekalian, mari kita kedangkan tangan kita dua-dua. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Jangan lupa minggu depan kita hadir kembali dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya.
siapkan dirimu, Tuhan Yesus mau datang. Happy, happy home. Happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei.让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Salam kakak, ayat hafalan minggu ini adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Salam Kak, selamat hari Minggu. Ayat minggu ini adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Shalom, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Aku anak raja, kau anak raja.